Shin Tae-yong beberkan rahasia besar di balik kesuksesan pemain timnas Indonesia. Kriteria ketat yang harus dipenuhi. Keputusan mengejutkan. Shin Tae-yong tolak 10 tawaran menggiurkan demi tetap bersama timnas Indonesia. Ada alasan yang bikin terharu. Terungkap, Shin Tae-yong perlakukan pemain timnas Indonesia seperti adik sendiri. Rahasia di balik kedekatan yang bikin penasaran. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Shin Tae-yong beberkan rahasia besar di balik kesuksesan pemain timnas Indonesia. Kriteria ketat yang harus dipenuhi. Pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah menorehkan jejak yang kuat sejak bergabung dengan skuad Garuda pada tahun 2020. Dalam perjalanan karirnya bersama timnas, Shin tidak hanya bertindak sebagai pelatih, tetapi juga sebagai seorang arsitek yang teliti dalam membangun fondasi yang kokoh bagi tim. Pilihan pemain yang diambilnya bukanlah hasil dari seleksi sembarangan. Sebaliknya, Shin menerapkan pendekatan yang sangat selektif dan penuh perhitungan dalam menentukan siapa saja yang layak mengenakan seragam merah putih di lapangan hijau. Salah satu kunci sukses Shin Tae-yong dalam mengembangkan timnas Indonesia adalah pendekatan personal yang diterapkannya kepada para pemain. Shin memahami bahwa setiap individu dalam tim memiliki keunikan masing-masing, baik dari segi kelebihan maupun kekurangan. Oleh karena itu, ia berusaha untuk mengenal para pemain secara mendalam, bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari segi kepribadian. Pendekatan ini memungkinkan Shin untuk memotivasi para pemain agar memberikan performa terbaik mereka saat bertanding. Shin Tae-yong juga membawa pengalaman berharga dari kiprahnya melatih timnas kelompok umur yang memberinya kesempatan untuk memantau langsung para pemain muda berbakat. Kombinasi antara pengetahuan mendalam tentang potensi pemain dan kemampuan dalam meramu strategi tim membuat Shin mampu mengantarkan timnas Indonesia mencapai berbagai pencapaian yang mengesankan. Namun menurut Shin Tae-yong, bergabung dengan timnas Indonesia bukan berarti pemain bisa berleha-leha atau merasa aman dengan posisinya. Kompetisi di dalam tim sangat ketat dan semua pemain dituntut untuk selalu berusaha meningkatkan diri. Shin menegaskan bahwa bahkan pemain dengan kualitas terbaik sekalipun bisa tersingkir jika tidak mampu memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Dia seringkali mengingatkan para pemainnya untuk tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah dicapai. Saya selalu mengatakan kepada para pemain saya bahwa mereka harus merasa kurang, ujar Shin Tae-yong. Mereka harus terus bekerja keras dan bersedia berkorban demi tim. Karena perbedaan kemampuan antara satu pemain dengan pemain lainnya itu sangat tipis bagaikan setipis kertas. Pengorbanan menjadi kata kunci dalam filosofi kepelatihan Shin Tae-yong. Ia sangat menghargai setiap usaha dan pengorbanan yang diberikan oleh pemainnya. Menurutnya, setiap instruksi yang diberikan oleh pelatih harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, karena dalam sepak bola, kerja tim sangat berpengaruh terhadap hasil akhir pertandingan. Ia juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan dan saling mendukung di antara para pemain. Saya selalu menekankan pada pemain pentingnya semangat pengorbanan, lanjut Shin. Kalian harus bersedia berkorban untuk tim dan rekan-rekan kalian. Seringkali kerja keras para pemain terlihat jelas di lapangan dan itulah yang menjadi faktor kunci keberhasilan tim. Shin Tae-yong juga memberikan perhatian khusus pada disiplin dan kepatuhan pemain saat berada di lapangan. Ia menekankan bahwa saat pertandingan berlangsung, semua pemain harus mengikuti instruksi pelatih dengan sepenuh hati. Menurut Shin, pelatih memiliki otoritas penuh saat pertandingan dan pemain harus memahami dan menghormati hal ini. Namun di sisi lain, Shin memberikan kebebasan kepada para pemainnya saat mereka berada di luar lapangan atau tidak dalam agenda latihan timnas. Saya selalu mengatakan ini kepada para pemain, tutup Shin Tae-yong, saat kalian turun ke lapangan, saya akan mengambil alih 100% kendali. Tetapi kalau di luar lapangan, saya pastikan kalian bisa istirahat sepuasnya dan merasa nyaman. Dengan pendekatan yang tegas namun penuh perhatian ini, Shin Tae-yong terus membuktikan diri sebagai pelatih yang tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada perkembangan dan kesejahteraan pemainnya.
Keputusan mengejutkan. Shin Tae-yong tolak 10 tawaran menggiurkan demi tetap bersama timnas Indonesia. Ada alasan yang bikin terharu. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia yang kini namanya kian melambung, baru saja memperpanjang masa baktinya bersama tim Merah Putih hingga tahun 2027. Namun sebelum memutuskan untuk tetap menakodai timnas Indonesia, Shin mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan. Ia sempat dibanjiri tawaran dari banyak tim lain. Meski begitu, Shin Tae-yong memilih untuk tetap setia dan melanjutkan misinya di Indonesia dengan alasan yang begitu menyentuh dan penuh makna. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan ini ternyata mendapatkan perhatian besar dari berbagai klub dan tim nasional lain. Sejak berhasil mencetak sejumlah prestasi bersama timnas Indonesia, Shin menjadi sosok yang diincar banyak tim. Saat berbicara mengenai perjalanan karirnya baru-baru ini, Shin secara terbuka mengakui bahwa ia menerima banyak tawaran khususnya ketika ajang Piala Asia berlangsung. Dalam penjelasannya, Shin Tae-yong menyebutkan bahwa dirinya sempat berdiskusi panjang lebar dengan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, terkait masa depan sepak bola Indonesia. Diskusi tersebut berfokus pada rencana besar yang akan membawa sepak bola Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Shin menegaskan bahwa ia tidak ingin mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh seluruh pemangku kepentingan sepak bola Indonesia. Sebenarnya saya mendapatkan tawaran, ungkap Shin Tae-yong. Ketika di Piala Asia, saya juga mendapatkan banyak tawaran. Tetapi saya banyak berbicara dengan Erick Thohir tentang apa yang harus dilakukan untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Dalam hal ini, saya tidak boleh mengkhianati kepercayaan mereka. Shin Tae-yong menyadari bahwa tawaran-tawaran yang datang kepadanya sangat menggiurkan. Ia bahkan menyebutkan bahwa beberapa di antaranya menawarkan kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang ia miliki saat ini. Namun dalam hati kecilnya, Shin merasa bahwa meninggalkan Indonesia di tengah-tengah proses pembangunan yang sudah mulai menunjukkan hasil adalah sesuatu yang terlalu disayangkan. Baginya, hal ini tidak hanya soal pekerjaan, tetapi juga menyangkut prinsip hidupnya yang tidak ingin mengkhianati kepercayaan yang telah dibangun dengan susah payah. Selama 4 tahun 6 bulan ini, 2 tahun pertama sangat melelahkan, tutur Shin. Tetapi sekarang saya mulai melihat hasil kerja keras itu. Dan kalau meninggalkan semua itu sepertinya terlalu sayang dan bisa saja menyesal. Shin Tae-yong juga berbicara tentang kedekatannya dengan para pemain timnas Indonesia. Ia menggambarkan hubungan dengan pemain-pemainnya sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan pelatih dan pemain, melainkan seperti hubungan antara ayah dan anak. Shin merasa sangat tersentuh oleh sikap polos dan ketulusan para pemain yang selalu mendengarkan dan mengikuti arahannya meskipun mereka berasal dari latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Meskipun kami tidak berbicara dalam bahasa yang sama, ujar Shin dengan penuh emosi, mereka sangat polos dan selalu mendengarkan saya dengan baik. Hal-hal seperti itu yang paling menyentuh saya. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa sebelum memperpanjang kontraknya dengan PSSI, ia telah menerima tawaran dari sekitar 10 tim berbeda. Namun yang menarik adalah Shin tidak pernah menggunakan fakta ini sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi kontrak barunya dengan PSSI. Baginya, menggunakan tawaran tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam negosiasi adalah tindakan yang tidak etis dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ia pegang teguh. Sekarang saya sudah menandatangani kontrak, jadi saya bisa mengatakannya. Ada sekitar 10 tim yang mengundang saya, ungkap Shin Tae-yong. Meski ada banyak sekali tawaran yang bagus, itu tidak pernah saya manfaatkan untuk bernegosiasi dengan PSSI sebagai persyaratan perpanjangan kontrak saya. Shin Tae-yong memilih untuk tetap menjaga integritas dan tidak membicarakan tawaran-tawaran tersebut selama proses negosiasi kontrak. Ia percaya bahwa kepercayaan yang dibangun antara dirinya dan PSSI adalah fondasi utama yang harus dijaga. Shin berharap bahwa PSSI akan terus bekerja sama dengan percaya padanya, dan inilah yang membuatnya tidak goyah meskipun dihadapkan dengan berbagai godaan dari tempat lain. Dengan keputusan yang penuh pertimbangan dan didasari oleh prinsip yang kuat, Shin Tae-yong akhirnya memperpanjang kontraknya dengan timnas Indonesia, menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan sepak bola tanah air. Keputusannya ini menunjukkan betapa dalamnya ikatan yang ia rasakan dengan Indonesia dan betapa besar tanggung jawab yang ia emban untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi.
Terungkap, Shin Tae-yong perlakukan pemain timnas Indonesia seperti adik sendiri. Rahasia di balik kedekatan yang bikin penasaran. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia yang dikenal dengan dedikasinya yang luar biasa, baru-baru ini mengungkapkan cara uniknya dalam memperlakukan para pemainnya selama memimpin tim Garuda. Shin berbagi kisah perjalanannya, mulai dari saat pertama kali menerima tawaran untuk melatih timnas Indonesia hingga strategi khusus yang ia gunakan untuk membangun hubungan erat dengan para pemain, yang dianggapnya seperti adik sendiri. Cerita ini dimulai pada tahun 2019 ketika timnas Indonesia harus menelan kekalahan pahit dengan skor telak 3-0 dari Malaysia dalam pertandingan di Kuala Lumpur. Momen ini menjadi titik awal ketika Shin Tae-yong pertama kali diperkenalkan dengan sepak bola Indonesia. Ia menyaksikan langsung bagaimana timnas Indonesia dikalahkan dan dari situlah muncul keraguannya, apakah saya mampu meningkatkan kualitas tim ini? Kata Shin saat mengenang pertemuan tersebut. Namun meskipun awalnya ragu, semangatnya yang suka akan tantangan justru mendorongnya untuk menerima tawaran tersebut. Saat pertama kali ada tawaran dari Indonesia, saya melihat tim Indonesia seperti apa saat di Kuala Lumpur, Malaysia, ujarnya. Ada pertandingan melawan Malaysia dan saya ingat Indonesia kalah 3-0. Saat itu ketua PSSI dan para staf datang ke Malaysia untuk meeting dengan saya sambil menonton pertandingan itu. Shin Tae-yong menyadari bahwa untuk bisa sukses ia harus memahami lebih dalam budaya dan gaya hidup masyarakat Indonesia yang saat itu masih sangat asing baginya. Ia mengaku bahwa langkah pertama yang diambilnya adalah melakukan riset tentang Indonesia dari segi agama, budaya, hingga kebiasaan hidup sehari-hari. Ini semua dilakukan agar ia dapat menemukan pendekatan yang tepat dalam melatih para pemain. Awalnya, sebenarnya saya tidak tahu banyak tentang Indonesia, agama, budaya negara itu, gaya hidup masyarakatnya. Memahami semua itu adalah yang pertama-tama saya pikirkan, ungkapnya. Setelah memahami budaya Indonesia dengan baik, Shin mulai menerapkan pendekatan yang lebih personal kepada setiap pemain. Baginya, setiap pemain di timnas Indonesia bukan hanya sekadar anggota tim, tetapi ia anggap seperti adiknya sendiri. Dalam upayanya membangun hubungan dekat, Shin seringkali bertindak layaknya seorang kakak yang jahil, misalnya dengan mencubit atau mencabut bulu telinga pemainnya. Tindakan-tindakan ini meski terlihat kasar, justru membuat para pemain merasa lebih nyaman dan dekat dengan Shin. Meskipun gaya hidup para pemain sepak bola juga penting, saya berusaha untuk memahami budaya masyarakat terlebih dahulu karena saya tidak bisa berbahasa Indonesia, ujar Shin Tae-yong. Saya mendekati para pemain itu seperti adik saya, bercanda dan bermain-main dengan mereka, kontak fisik, dengan kontak seperti mencabut bulu telinga, mencubit, menusuk mata. Pendekatan ini terbukti efektif karena para pemain justru menikmati keakraban yang tercipta di antara mereka dan pelatih mereka. Shin juga mengungkapkan bahwa ia tak hanya berhenti pada tindakan jahil saja, tetapi bahkan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang membuat suasana menjadi lebih santai dan ceria, seperti menari bersama para pemain di lapangan. Saya juga tentu senang bahkan kami menari tarian bulgogi bersama di lapangan, lanjutnya dengan antusias. Namun Shin Tae-yong menyadari bahwa keberhasilannya dalam menciptakan suasana yang menyenangkan di tim tidak lepas dari bantuan para pemainnya. Ia secara khusus menyebutkan Marcelino Ferdinand, seorang pemain muda yang dikenal dengan kelucuannya sebagai salah satu pemain yang paling mampu mencairkan suasana di tengah-tengah latihan yang serius. Meskipun sering saya marahi, dia selalu membuat suasana menjadi ceria, ujar Shin Tae-yong sambil tersenyum. Sangat lucu, terutama Marcelino. Jadi, saya berterima kasih kepada dia. Melalui pendekatan yang penuh dengan kehangatan dan rasa kekeluargaan ini, Shin Tae-yong telah berhasil membangun hubungan yang kuat dengan para pemainnya. Kedekatan ini tidak hanya membuat suasana di dalam tim menjadi lebih harmonis, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan semangat tim yang solid, yang diyakini Shin sebagai kunci kesuksesan timnas Indonesia di bawah asuhannya. Dengan memperlakukan pemainnya seperti adik sendiri, Shin Tae-yong telah membuktikan bahwa pendekatan personal dan keakraban dapat menjadi elemen penting dalam meraih prestasi di dunia sepak bola.